Hai teman-teman, welcome back to my channel teman-teman. Apa kabar kalian semua? Nah teman-teman, jadi hari ini saya lagi mau beberes lagi teman-teman. Karena kan jadi biar sempet gitu saya bikin video juga. Karena kalau misalnya saya nunggu selesai atau saya nunggu kegiatan saya selesai, itu nggak akan pernah bisa bikin video teman-teman. Nah, jadi di video kali ini tuh saya pengen cerita ya teman-teman, bagaimana kehidupan saya selama saya di Belarus, maksudnya bagaimana kehidupan keluarga di sini gitu teman-teman. Karena kan banyak dari teman-teman atau dari keluarga saya yang pasti yang pertama tuh yang ditanyakan itu tentang bagaimana keluarga di sini, ataukah baik ataukah eh, biasa aja ataukah tidak baik gitu. Tapi syukur alhamdulillah di sini keluarganya tuh baik-baik teman-teman. Jadi kayak mama mertua saya tuh baik sama saya seperti itu. Dan kayak halnya kayak waktu itu teman-teman, jadi saya tuh pernah ya teman-teman sampai kesusuban, apa bukan kesusuban sih, jadi kayak ada kaki saya tuh masuk sesuatu ya teman-teman, kayak batu atau apa gitu, kerikil gitu. Cuman terus saya beberapa hari gitu nggak bisa jalan. Terus habis itu, tapi bukan yang ngurusin tuh bukan suami saya, melainkan ibu mertua saya teman-teman, seperti itu. Jadi ya saya kayak dianggap anak sama mama mertua saya gitu teman-teman. Kayak apa ya, ya sama aja gitu teman-teman. Jadi kayak masih kayak emang suami saya kan dimanja ya teman-teman, dimanja sama ibu mertua saya gitu. Jadi ya tradisi di sini sama di sana mungkin kita setiap negara atau setiap keluarga gitu kan beda-beda ya teman-teman gitu. Jadi kita nggak bisa sama pukul ratakan gitu loh teman-teman. Oh ini begini mertua ini enggak. Kalau di sini sih rata-rata kalau untuk orang tua tuh itu untuk orang tua itu dia kayak sangat apa ya, sangat anak mami banget gitu loh teman-teman. Jadi kayak orang tua tuh sampai mereka nikah juga masih ikut campur gitu loh teman-teman, seperti itu. Nah kadang saya juga bingung ya teman-teman, mertua saya tuh bagaimana. Jadi kayak ngerasa ya itu tuh benar-benar ibu saya gitu loh teman-teman. Itu tuh kayak orang tua saya gitu loh teman-teman. Karena kan kayak misalnya suami saya sibuk nih, suami saya lagi di Daca kan nggak bisa pulang. Nah terus ibu mertua saya yang datang ke sini apa tengok keadaan saya sama anak saya, terus habis itu sampai belanjain saya produk makanan kayak gitu loh teman-teman. Terus juga kadang juga sampai masakin saya, bawain saya makanan seperti itu teman-teman. Padahal sih saya emang udah ada gitu, cuman mungkin beliau pengen main aja mungkin ya sama cucunya seperti itu. Cuman ya seperti itu teman-teman. Jadi saya juga sebenarnya sempat kaget juga sih teman-teman, karena kan kalau misalnya di keluarga saya gitu, kalau misalnya ibu saya itu emang ya cuek aja gitu kan ya teman-teman, kalau untuk udah misalnya berumah tangga. Kalau mama mertua saya tuh enggak gitu loh teman-teman. Jadi kita kayak jalan-jalan jalan ke rumah Daca bareng seperti itu. Kita sama-sama liburan gitu loh teman-teman, cuma untuk paling sehari kayak gitu teman-teman, atau enggak ya berapa hari seperti itu loh teman-teman. Jadi kalau dibilang ya kayak keluarga suami saya itu kayak ya apa ya, kita masih ikut campur sama keluarga mertua saya gitu loh teman-teman. Ya kan karena di sini saya lihat sisi apa ya, sisi baiknya aja ya teman-teman. Yang namanya suami kita kan pasti masih di bawah apa namanya, surganya tuh masih di bawah telapak kaki ibunya kan. Jadi ya udahlah, saya pikirnya ya
udahlah kalau misalnya emang berhubung mama mertua mertua saya tuh dua-duanya udah pada tua gitu kan, mungkin ya mereka kembali lagi seperti anak-anak gitu, kayak misalnya banyak pengen inilah itu gitu ya udah dan sama suami saya seperti itu. Cuman ya saya ngerti aja, fine aja gitu teman-teman gitu, karena saya santai aja sih sebenarnya kalau misalnya suami saya atau lagi sama mama mertua gitu, saya mama mertua saya gitu kan, karena kan di sini papa mertua saya lagi udah sakit teman-teman, jadi beliau nggak bisa apa-apa kan, kasihan juga karena udah tua. Jadi mama mertua saya tuh sendiri, jadi kalau ada apa-apa tuh ya suami saya gitu loh teman-teman yang bantu gitu, karena kan suami saya juga kerja tapi kan nggak begitu bisa kayak setiap hari gitu loh teman-teman, kayak jagain, karena emang yang jagain papa mertua saya itu mama mertua saya teman-teman, seperti itu. Terus saya lagi jadi buat kalian nih yang buat kalian yang mungkin punya mertua, yang mungkin masih punya mertua yang masih suka minta tolong atau ya sebisa mungkin kita sebagai istri harus ngerti ya teman-teman gitu, karena kita nggak tahu orang tua kita kan selagi masih ada gitu harus kita sayangin, seperti itu teman-teman. Jangan kita kadang kenapa sih jadi kasih sayangnya tuh kebagi gitu, gak perlu kalau menurut saya sih ya malah justru itu kayak saya anggap kayak ibu saya sendiri gitu loh teman-teman gitu. Jadi kalau kayak adik ipar saya tuh nggak begitu itu teman-teman, nggak begitu kalau istilahnya tuh dia kayak masih ini juga sih, masih dijagain nama mertua saya gitu loh teman-teman. Jadi ya suami saya selagi anak pertama gitu teman-teman, kan mereka kan suami saya tuh 2 bersaudara, cuman ada suami saya sama adanya teman-teman. Jadi mau gak mau ya suami saya jadi kayak dewasa harus ngejaga mereka gitu loh teman-teman gitu. Dan kalau menurut saya sih fine aja loh teman-teman, selama itu baik kan, perbuatan baik kan, kita seharusnya sebagai menantu kita harus mengerti ya teman-teman, seperti itu ya. Makanya saya kadang kalau misalnya sama suami saya tuh suka kayak saya kasih tahu gitu loh teman-teman, udah kamu bantuin di sana gitu, kasihan gini gitu, seperti itu loh teman-teman. Udah nggak apa-apa kalau saya sih santai aja teman-teman di sini gitu. Nah mama mertua saya tuh saya sih lihatnya juga kasihan sih teman-teman, juga udah tua kan. Papa mertua saya tuh sakit, jadi kayak sakit pikun gitu ya, sakit pikun. Jadi karena dulunya profesor teman-teman, jadi profesor kayak elektronik gitu teman-teman, papa mertua saya. Jadi dia selama hidupnya tuh papa mertua itu beliau belajar terus, seperti itu teman-teman. Habis itu mungkin karena kebanyakan belajar ya teman-teman, jadi begitu teman-teman. Emang kita kan ada juga ya kalau misalnya kalau kita kadang suka bercanda pikun gitu ya, profesor kayak gitu. Nah itu papa mertua saya tuh itu teman-teman udah pikun, maksudnya kayak udah sakit teman-teman, sakit Alzheimer kayak gitu deh teman-teman. Jadi saya tuh
sama suami juga sebenarnya kita kan sebelumnya di Indonesia teman-teman. Kita ya sebenarnya lagi suami saya suka gitu teman-teman tinggal di Indonesia, karena kan di Indonesia itu satu yang dia suka ke pantai teman-teman, suka ke pantai, terus panas katanya, enak udaranya, nggak kayak di sini kan apa namanya, dingin banget ya teman-teman. Terus musim panasnya itu paling cuman sekitar 3 bulanan ya teman-teman, karena kan selebihnya itu dia berganti dengan musim lainnya, kayak musim habis musim panas kita masuk juga musim sekarang autumn, musim gugur, habis itu nanti kita masuk ke musim winter teman-teman, salju. Habis salju baru musim semi kan, musim dingin, habis itu baru musim panas. Jadi ya durasi ya perkiraan tuh kayak 3 bulan gitu loh teman-teman. Jadi di sini kurang lebih kalau musim panas cuma 3 bulan, dan selanjutnya aduh sabar saja di sini. Yang nggak aku suka tuh, yang nggak saya suka tuh teman-teman di sini, ya cuma satu itu aja sih, udaranya gitu teman-teman. Udaranya terlalu ekstrim ya teman-teman, karena di di Rusia ini kan mungkin kalian tahu kan kalau Rusia itu negara yang paling dingin, karena kan deket sama Siberia ya teman-teman. Seperti itu, kayak teman saya juga yang di UK tuh bilang, katanya suaminya itu tuh Rusia negara yang paling dingin katanya gitu di semua negara katanya, karena dia kan deket sama Siberia ya. Tapi untungnya juga sih ini bukan di Rusia ya teman-teman, di Belarus. Jadi saya nggak tahu deh kalau misalnya di Rusia berapa ininya gitu teman-teman, dinginnya gitu teman-teman, seperti itu. Nah, mama mertua saya tuh baik teman-teman. Jadi waktu saya nikah, saya yang lahirin aja, mama mertua saya yang ngurus saya, seperti itu teman-teman. Terus papa mertua saya yang ngurus saya juga, bantuin saya ngelahirin, karena kan di sini saya nggak ada orang tua ya teman-teman. Jadi mereka tuh kayak saya juga gimana ya, kayak menurut saya sih ini kadang saya mikir apa terlalu sayang atau terlalu emang udah kebiasaannya seperti itu teman-teman. Hal yang gak saya sukain sih sebenarnya sih kayak kalau mama mertua saya tuh emang udah dari dulu tuh emang dia suka mindahin barang gitu loh teman-teman. Suka mindahin barang nih sambil ini ya teman-teman, saya sambil beberes, soalnya kalau nggak beberes alamat nanti rumah saya jadi kayak kapal pecah. Mana ya, jadi tapi menurut saya sih masih wajar sih teman-teman. Mungkin ya emang orang tua kan seperti itulah teman-teman. Jadi kalau bisa mungkin kita kalau mama tua ya teman-teman, nggak usah marah atau kita ngerasa nggak dihargain gitu teman-teman. Ya biarin aja lah, anggap aja kita itu ini terlalu silau ya, kita itu anaknya mereka ya teman-teman. Jadi ya nggak usah berpikir yang macem-macem gitu loh. Kadang tuh saya mikir ya, mertua saya datang ke rumah gitu teman-teman, terus dia beberes sampai dibersihin gitu, dirapihin gitu kan, balkon saya sampai disapuin, terus
dipindah-pindahin barangnya gitu loh teman-teman. Jadi saya ngerasa nggak enak gitu teman-teman. Kadang mertua saya datang ke sini untuk beberes, tapi beberesnya juga kadang mindahin barang saya gitu teman-teman. Mungkin karena emang beliau mikir kayak ribet ya teman-teman. Ribet maksudnya ini kurang bagusan di sini gitu loh teman-teman, kayak meja aja dipindahin sama beliau sendiri. Jadi mertua saya tuh punya kunci rumah saya teman-teman. Nih, saya sambil beberes. Nih saya dikasih bunga tapi bunganya enggak, ternyata layu, saya nggak semprot. Saya padahal udah saya semprot. Saya kurang ngerti gimana cara bikin tanaman ya teman-teman. Seperti itu. Mama mertua saya datang awalnya sih saya sempat shock gitu teman-teman. Aduh, kok barang-barang saya dipindahin semua, tapi kok rumah jadi bersih gitu loh. Rumah saya jadi bersih, jadi rapi kayak gitu kan. Terus kadang juga dikasih kayak yang saya butuhin gitu loh teman-teman, kayak embernya kan pecah ya. Dia tuh ibu mertua saya tuh teliti gitu loh teman-teman. Jadi dia beliin lagi yang baru kayak seperti itu. Nah kadang datang bilang ayo kita beli belanja produk kayak gitu kan teman-teman. Kadang dia sampai hujan udaranya tuh angin kencang gitu ya teman-teman, tetap datang ke sini. Tapi emang kata suami saya emang lagi ada urusan juga sih. Jadi kan di sini tuh mama mertua saya ada rumah juga di sini. Ada rumah jadi dikontrakin seperti itu teman-teman. Jadi ya ada urusan juga, tapi beliau kesini untuk ada urusan pokoknya, untuk gituin rumahnya yang kan. Jadi ini tuh apartemen itu tuh ada banyak tower ya teman-teman. Jadi kalau saya kan towernya di 12, kalau punya mama mertua saya di tower berapa ya lupa deh. Pokoknya yang di ujung sana, yang di dekat sini, pokoknya masih area sini teman-teman gitu. Itu tuh disewain ya teman-teman. Nah jadi itu yang saya kagetin untuk awalnya sama mama mertua saya tuh cuman yang seperti itu. Paling mama mertua saya tuh kayak barang-barang tuh dipindahin. Ternyata emang begitu teman-teman. Dia mungkin karena kebanyakan apartemen ya teman-teman, jadi biasa mindah-mindah ke sana ke sini gitu loh teman-teman. Kadang suka nggak enak juga sih teman-teman saya sama beliau, karena kan beliau juga ngurusin saya, ngurusin anak saya gitu loh teman-teman. Terkadang seperti itu. Nah jadi waktu saya ngelahirin pun teman-teman, jadi yang telaten banget ya mama mertua saya. Jadi suami saya kan emang nggak ada sibuk gitu ya, suami saya kerja. Nah saya kan sendiri ya teman-teman, jadi paling sebisa mungkin ya suami saya bilang mama mertua gitu loh teman-teman. Semua apa urus mama mertua saya gitu. Beliau tuh mungkin pengen juga merasa dibutuhin gitu loh teman-teman, diperlukan. Maksudnya makanya jadi seperti itu gitu teman-teman. Kadang apa keperluan si Hibob atau keperluan saya, jadi ya beliau yang beliin gitu loh teman-teman. Ada aja gitu kayak idenya saya gak punya ini, dia langsung beliin seperti itu loh teman-teman. Terus kadang dia suka gitu juga ngasih saya duit gitu loh teman-teman. Kalau misalnya suami saya pergi ternyata nggak sesuai prediksi gitu loh teman-teman, harus belum bisa pulang gitu teman-teman. Jadi mama mertua saya gitu teman-teman yang ngasih saya uang sangu, ngasih saya
belanja gitu keluar, padahal sih emang saya masih ada gitu loh teman-teman kalau untuk itu, tapi ya begitu, seperti itu. Nah sekarang saya mau cuci piring dulu teman-teman ya, jadi saya mati sebentar. Sudah sekalian jalan ya. Mana itu ya? Nah seperti itu teman-teman. Jadi kan apa ya, kalau tipe mertua saya sih dia kayak apa ya, masih kayak manjain banget suami saya manjain banget suami saya sih, seperti itu sih teman-teman. Dan juga kayak masih suka telepon apa, nanyain gitu loh teman-teman gimana gimana, terus juga suka kasih nasihat seperti itu gitu teman-teman. Mama mertua saya sih baik teman-teman, cuman apa, mungkin nggak tahu itu apa ya, ya itu aja sih teman-teman, jadi suka ribet sendiri gitu loh teman-teman, kayak mindahin barang kayak gitu dari sana ke sini, terus maksudnya pindahin barang tuh kayak pentata letakan barang di rumahnya dia tuh diubah-ubah gitu loh teman-teman gitu. Mungkin ya emang hobinya seperti itu teman-teman, tapi kan kadang kan jadi suami saya atau adik ipar saya jadi yang disuruh mindahin seperti itu teman-teman. Saya tuh waktu ngelahirin itu, suami saya itu kan kerja ya teman-teman, karena saya tuh waktu di Cina tuh kan suami saya kerja di Cina teman-teman. Nah terus habis saya hamil itu, bosnya itu nggak suka teman-teman sama saya, maksudnya nggak mau ini gitu, jadi saya nggak harus kesini kan gitu ya teman-teman, karena dia nggak mau tanggung jawab atas kalau misalnya ada apa-apa gitu, kalau ada sama anak saya gitu, jadi dia nggak mau masukin ke itunya, ke dalam perusahaannya dia gitu loh teman-teman. Jadi nggak mau tanggung jawab, jadi mau nggak mau kemarin saya kesini teman-teman, dan suami saya masih kerja kan saat itu di Cina gitu, jadi dosen piano di salah satu kampus di Luoyang. Terus saya di sini teman-teman. Nah itu tuh mama mertua saya yang ngurusin saya teman-teman, jadi saya di sini, beliau yang ngurusin saya. Terus habis itu kalau saya ada apa-apa, kayak misalnya anak saya panas atau gimana kan malam-malam, beliau juga yang yang datang gitu loh teman-teman, untuk gituin urus saya gitu teman-teman. Ya seperti itu sih teman-teman. Kalau dibilang protektif, kayaknya protektif banget ya kalau kayak gitu mama mertua saya. Cuman ya sudahlah, ya namanya kita kan sama orang tua kan ya, apalagi suami kan, surganya itu masih ada di telapak kaki orang tua teman-teman gitu. Jadi ya kita sebagai istri kalau bisa yang ngikut-ngikut aja gitu loh teman-teman. Tapi yang enggak juga kalau misalnya disalahin atau kayak gimana gitu, kita juga harus bisa kasih tahu gitu loh teman-teman, kalau misalnya itu bukan kita atau gimana, jangan diem aja gitu loh. Nah makanya saya tuh sempat kaget tuh kalau misalnya pertama tuh kok begini banget ya gitu. Emang masih suka ikut campur teman-teman, cuman ya kayak gitu, ikut campurnya juga baik gitu loh teman-teman. Masih pengen mungkin merasa kesepian juga kan teman-teman, karena kan mama mertua kan cuman sekarang tinggal sendiri teman-teman.
maksudnya sama papa mertua saya, tapi papa mertua saya kan udah nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman, udah apa ya, jadi ya diurusin sama mama mertua, mau kayak mau pipisnya apanya masih harus diantar gitu loh teman-teman ke kamar mandi sampai segitunya. Jadi mungkin ya apa ya, merasa itu aja, saya kasihan aja gitu loh teman-teman sama beliau gitu. Jadi suami saya di sini tuh sibuk sama, kadang suka sibuk sama mertua teman-teman. Saya maklumin saja, kita sih apa namanya, nggak sambil pusing aja ya teman-teman ya. Beliau tuh udah umur 80 berapa ya, 70-an deh kok, kalau nggak salah berapa sih, 7 berapa ya, cuman udah sakit begitu teman-teman. Papa mertua saya udah sakit, jadi kasihan. Kalau untuk adik ipar saya teman-teman, adik ipar saya, jadi saya cuma say hello kayak gitu kan, karena saya bahasanya juga nggak bisa ya teman-teman, masih sedikit-sedikit, jadi nggak bisa ngomong lancar seperti itu loh teman-teman. Ya nyapa sih nyapa kayak gitu teman-teman, kayak nanya-nanya gitu. Ngomong-ngomong adik ipar saya belum menikah teman-teman, masih jomblo dia. Padahal umurnya sama kayak saya, seperti itu. Nah jadi apa ya, saya juga sempat kaget teman-teman di sini. Ternyata tuh emang mereka tuh rata-rata begitu teman-teman. Jadi paling punya anak tuh paling banyak 1, 2, 3 gitu loh teman-teman. Nah 3 juga itu yang paling banyak deh kayaknya. Kalau di sini tuh malah katanya sih teman-teman ya, kalau misalnya kita punya anak banyak gitu loh teman-teman, lebih dari punya anak lebih dari 5, kita dapat rumah teman-teman dari pemerintah. Cuma saya sih kurang tahu teman-teman, itu kita juga harus nge-apply juga kan ke itu ke government kayak gitu. Kita bakal dikasih rumah teman-teman katanya kalau kita punya anak banyak gitu. Nggak tahu kenapa ya, motifnya apa ya, mungkin karena di Belarus tuh orangnya sedikit. Kok saya jadi ngelantur ya, saya kan mau cerita tentang keluarga di sini ya. Ya jadi gitu teman-teman, keluarga di sini alhamdulillah saya punya mertua saya baik gitu teman-teman. Saya punya adik ipar juga baik. Saya nggak begitu komunikasi ya, tapi ya karena emang mungkin terpaut sama bahasa ya teman-teman. Saya tuh di sini bingung teman-teman, ini saya mau kita mau lama atau enggak. Jadi saya kadang mau belajar bahasanya juga saya males gitu loh teman-teman. Terus juga saya jadi males. Kadang mau ada rencana tahun depan mau ke Indonesia kayak gitu, cuman terus sekarang kayak pikiran nggak lagi mau ke situ gitu lah teman-teman. Nah teman-teman mungkin segitu aja teman-teman, segitu aja cerita hari ini teman-teman. Jadi mungkin nanti saya bikin video lagi tentang apa gitu teman-teman. Nah kalau untuk kalian tuh mau tahu gimana kabar saya di sini sih, alhamdulillah saya baik di sini dan juga mertua saya tuh baik teman-teman. Nah cuman di sini mungkin karena dingin aja sih yang saya masih kadang suka sedih gitu suka suka ngeluh-ngeluh sendiri gitu loh teman-teman, karena sini dingin. Makanya kadang saya suka bingung kalau misalnya orang-orang tuh di sana pernah tuh ada yang pakai kayak cuman pakai celana pendek kayak pakai sampai lutut gitu loh teman-teman, jadi kayak masih kebuka bawahnya. Apa dia nggak ngerasa dingin ya teman-teman? Kalau saya tuh udah sangat-sangat beku teman-teman. Nah gitu aja sih teman-teman, cukup sampai di sini aja untuk videonya. Nanti saya cerita-cerita lagi untuk yang selanjutnya. Dadah teman-teman, terima kasih sebelumnya sudah nonton.